Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita lanjutkan untuk kuliah listrik magnet. Kita sudah nyampe di ini tentang apa, dipole ini ya, tentang dipole. Dipoles consider a setup with two equal and opposite equal, kata kunci equal and opposite charge. Jadi plus minus Q, ada plus Q, ada minus Q, jadi muatan positif negatif. Located at position, ditempatkan pada posisi berjarak ini plus minus L, pada posisi plus minus L per 2 dari pusat koordinatnya, misalkan gitu. On the Y axis, di Y axis, as shown figure 21. Berarti ini kan ini pusat koordinatnya ya. Positif Q dia berada di jarak atau di posisi L per 2, min Q nya di min L per 2 gitu kan. Jadi kita pakai koordinat nanti untuk analisis fisika, makanya dipelajari sistem koordinat, kartesian, bulat dan seterusnya. Nanti kita mengenal istilah posisi, kemudian perpindahan dan seterusnya. Makanya kalau kita bicara posisi harus berbasis apa, koordinat. Sumbu koordinat nanti pasti kita harus sudah terbiasa menggunakannya. The purpose of this section is to introduce the basic of dipole, dasarnya dipole. We save further discussion chapter 10. Nanti di chapter 10 ada pembahasan khusus tentang dipole. Oke, kita langsung aja ya. Kita coba langsung. We will restrict the treatment to point far away from the dipole, that is point R yang sangat jauh atau lebih jauh atau sangat lebih besar daripada L. Although it is easy enough to write down an exact expression, untuk menuliskan exact ekspresinya atau ekspresi matematisnya, ekspresi eksaknya for the potential P, ya, kita simpulkan P, and hence the field E nya masih ingat toh, E sama dengan minus div P at any position, pada berbagai posisi. The result is not very enlightening. Nah, terusnya ini ya, ini our strategy will be find the potential P in polar, actually spherical coordinate ini. Makanya tadi bicara koordinat juga kan, ada spherical koordinat polar. Nanti ada spherical, ada cylindrical. Nah, zaman sudah belajar itu di apa ya, fisika matematika atau apa itu, nanti materinya sudah ada kok. Nah, di kuliah lainnya silahkan dibuka-buka lagi. Oke, saya langsung saja. Ini ya, calculation of P and E. First note that since the dipole setup is rotationally symmetric around the line containing the two charges, it suffices to find the potential in a arbitrary plane containing this line. Nah, jadi kalau since the dipole setup atau settingnya dipole, posisi-posisinya nanti itu rationally symmetric around, nah jadi dalam posisi yang simetrik, rasional, in arbitrary around the line containing the two charge, dalam posisi yang apa tadi, segaris gitu ya, dari dua dipole tadi segaris, posisinya meskipun acak. If it suffices to find potential in arbitrary plane containing this line, jadi kita bisa menentukan posisi potensial di seluruh bagian bidang itu, acak dimanapun. Ini gambarnya tak balik ini dulu biar. Nah, ini kan titik P, ini arbitrary plane-nya, berarti bisa ditentukan P-nya digeser di sini, P-nya ganti di sini. Ini kan arbitrary itu namanya. Di seluruh tempat yang acak, posisi acak dari sistem 2 dipole ini. Oke ya, nah jadi jaraknya nanti dari sini ke sini ini kita tentukan untuk menentukan
potensial di titik P, kita jaraknya dari muatan yang pertama ke sini R1, muatan 2 yang sini ya namanya adalah R2. Nah, di posisi koordinat pusat koordinat tadi ya, acuannya ada pusat koordinat tadi, ada jarak yang umum R. Nah, nanti seluruh R1 dan R2 kita konversi ke besaran R agar variabelnya jadi 1 R saja gitu ya. Nah, ini sudutnya itu. Nah, sekarang ini kalau kita menentukan apa namanya pi atau ini atau apa namanya pi itu apa tadi, potensial. Nah, potensial dari muatan 1 dan muatan 2, karena ini nilainya dia negatif, maka di sini tandanya negatif, kaki per R1 min kaki per R2. Nah, kita konversi ada R1 sama R2. R1 dan R2 itu masih kondisinya tidak sama. Kita sama-sama nggak tahu R1 dan R2 itu berapa, maka dikonversilah ke dalam satu besaran tadi ini. Yang di tengah tadi kan R tahun di P jauh, sangat jauh di sana tadi ya, P nya sangat jauh di sana. Nah, seperti gambar tadi, ini R1, di sini adalah R2. Nah, R1 kita konversi ke R, R2 kita konversi ke R, nanti dikonversi ke sini, konversi agar dalam satu besaran R saja semuanya nanti. Nah, kita buat inilah yang membuat apa namanya, seorang fisikawan biasanya juga seorang matematikawan, karena harus membahasakan bahasa fisik ke bahasa matematis. Ini kita buat posisi seperti ini, garis bantu seperti ini ya. Nah, dengan posisi garis bantu seperti ini nanti nilainya apa namanya, R1. Nah, ini kan patokannya di R, berarti kan nanti akan dikonversi, ini nilainya L per 2 cos theta, dapat dari mana? Kalau di sini tadi sudutnya theta, berarti di sini apa? Tetanya di mana berarti? Di sini theta loh. Nah, di sini theta berarti ini dia menghadap ke sini, ini sisi depannya, ini sisi apa? Sampingnya. Nah, sisi samping berkaitan dengan cos theta. Kalau ini panjangnya adalah L per 2, berarti ini L per 2 dikali cos theta. Ini panjangnya ini segini. Nah, ini toh L per 2 cos theta. Ini juga sama, L2 per cos theta. Berarti kalau di sini R1 kan segini. Nah, berarti R dikurangi L per 2 cos theta. Kalau R2 berarti panjangnya segini ditambah. Nah, itu di bawahnya nanti ada. Nah, ini tahu. Untuk kita konversi bahwa using the approximation, bahwa ini R1, this line are essentially, ini tadi yang saya R1 dikonversi jadi ini tadi R min L, R2 jadi R plus L cos. Nah, yes. Sekarang using the approximation, ini pendekatannya ya dah. Equation 2.34 becomes, nah ini tadi ya apa tadi, 24 kan tadi nilainya kaki per R1 dikurangi kaki per R2. Nah, sekarang ini sini jadi apa, ini jadi ini kan gitu, ini toh. Nah, oke ya, ini tadi R1 jadi R min L per 2 cos R plus. Nah, ini udah kita uraikan, ini teknik matematik. Kalau ini latihan ya, latihan dicoba diuraikan sendiri, nanti pasti akan terbiasa. Kemudian apalagi ini kan disamakan menyebutnya gitu ya. Oke, bisa ya. Oke, nanti akan jadi persamaan ini. Oke, ya, cobalah ini di latihan untuk penurunan latihan ya, diturunkan di rumah. Nah, pasti bisa Pak. Kemudian nanti yang penting lagi adalah ini, nah, kalau nanti ada quadrupole, nah, ini ada monopole
monopol. Jadi ada istilah monopol ini tunggal. Kalau dua begini, sistem dua monopol itu namanya dipol. Kalau ada 4 namanya quadrupol, ada 8 berarti nanti octupol. Ini tentang dipol ya. Oke, kita lanjut saja yang ke berikutnya. Sekarang kita ke divergence of a vector function. Divergence, nah ini masih ingat di apa, kalkulus atau di fisika matematika ada divergence. Nanti coba dibuka-buka lagi, kalau dijelaskan semuanya kan tidak cukup nanti waktunya. Kita fokus saja. Nah, di sini kita ulangi untuk ada poin-poin yang perlu diperhatikan tentang penggunaan divergen dalam listrik magnet. Ini consider a finite volume V of some shape, the surface of which we shall denote S. Nah, permukaannya, langsung permukaannya kita notasikan sebagai S. Ya, kita notasikan sebagai S. Kemudian apa? Langsung permukaannya, volumenya V. We are already familiar with notion of the total flux. Nah, total fluxnya emerging from S. It is value surface integral of F extended over the whole of S, untuk seluruh apa, luas permukaan. Maka V-nya nanti akan sama dengan integral all surface ini F dot dA. Nah, ini sendiri dA sendiri adalah vektor elemen luasannya, ya, elemen luasannya ini dia punya vektor elemen luasan dA dan punya F sana. Maka nanti P-nya adalah apa? Integral F dot dA. Ini potensialnya pada elemen kecil saja. Nah, tapi kalau nanti untuk seluruh luas permukaan berarti diintegralkan seluruh S surface. Nah, kemudian kita bisa memakai strategi dibagi. Nah, ini tadi bagi. Ada dua wilayah. Ini adalah volume 1, ini volume 2. Ini ada S include D, S include D. Nah, ini S kalau kita potong, ini dipotong tadi kan, jadi ada dua potongan, yang bawah yang atas ini sama hasil potongannya D itu tadi, yang sini hasil potongan D. Nah, maka nanti bisa kita integralnya jadi gini kan, ini P-nya sama dengan, jadi ini bagian yang pertama, ini bagian yang kedua kan gitu. Kemudian apa lagi? Nah, kalau kita potong-potong lagi ada bagian yang banyak, maka nanti ya kita tinggal ngikuti V-nya sampai N with surface S1 to S sampai N. Nah, kalau banyak banget banyak gitu kan, maka sigma dari integral F dA SI, kalau kita ingin motong sebanyak I bagian atau N bagian dari permukaan tadi, ya nanti dAI. Atau sama dengan ini, sama dengan ini. Nah, kita bisa potong-potong seperti ini, atau pakai integral secara keseluruhan seperti ini untuk menentukan nilai V-nya, atau V apa jenenge P. Kalau di sini saya V. Oke ya. Nah, sekarang yang penting div F. Nah, div F ini. It's impossible that n large enough, n-nya banyak, that is for sufficiently fine-grained subdivision we can halve the volume every time we have surface integral. We call the divergence ini yang we call the divergence a divergence of F, written div F. What is the value of div F anytime at any point is defined as, jadi div F-nya itu sama dengan limit dari VI mendekati 0 seper VI dikali integral F dA. Div F-nya. Oke, sekarang itu tadi pengenalan divergensinya. Kemudian kita masuk ke Gauss theorem and the differential form of Gauss law. We all know the scalar function position div F. Tadi sudah ya, di F di atasnya. We can work
our we write back to the surface integral of a large volume. We first write. Nah ini tadi kenalkan bahwa ini yang penting, ada Gauss teorema. Integral f dA yang tadi itu kan sama dengan apa? Pi tadi itu sama dengan integral v div f dv. V ini dv. Itu namanya adalah Gauss theorem. The result called Gauss theorem or divergence theorem atau teorema divergensi ini di divergence Cartesian koordinat ini masing-masing dijelaskan satu persatu. Nanti Cartesian koordinat ini langsung saya cepatkan saja. Nanti poinnya berarti ada x, y, z ini ya. Ini poinnya ada x, y, z ini. Untuk berarti div-nya atau ini nabla ya. Ini sama dengan notasi seperti ini ya. Ingat ini cuma mengulang kembali. Kemudian example fail due to cylindrical. Nah ini silinder ini. Cylindrical. Ini tadi sudah, silakan nanti baca sendiri ya. Kemudian the Laplacian operator, nanti ada operator Laplace, disebut juga sebagai Laplacian. Ekspresinya ini operasi Laplaciannya. 2 kuadrat per dx kuadrat, ini kuadrat semua ya. Div A is the prescription for Laplacian in Cartesian coordinate. We have ini. Jadi div A nanti bisa di nabla kuadrat apa ini? Pi. Nah, ini pakai operator Laplacian. Ini operator Laplaciannya ini. Nah, ini kan operator yang di belakangnya adalah operannya, apa yang dioperasikan. Ya, nabla kuadrat ini dapatkan dari nabla dot nabla. Jadi gini, oke ya. Nanti operator Laplacian combining equation 27 with Gauss law in differential from div A sama dengan ini we have. Oke. Nah, ini sama dengan apa? Div A kan sama dengan ini kita. Kalau di ini tadi sama dengan div A atau apa? Nah, E. Nah, ini sama dengan ini, maka min div A ya, min div A sama dengan itu, sehingga ini sama dengan ini. Nah, sehingga apa? 2 kuadrat pi per dx kuadrat ditambah 2 kuadrat pi per dy kuadrat ditambah 2 kuadrat pi per dz kuadrat sama dengan min rho per epsilon 0. Nah, ini ada lagi apa? Example Poisson equation for sphere. Ini bisa sama coba sendiri ya. Laplace equation. Nah, wherever rho sama dengan 0, that is in all part of space containing no electrical charge. Nah, no electrical charge, the electric potential has to satisfy the equation ini. Div kuadratnya sama dengan 0 atau Laplace equation. Nah, ini dinamakan Laplace equation. Nah, kemudian langsung saja kita lanjutkan. Saya lanjutkan untuk titik poinnya yang penting saja ya langsung. Kalau ada div, ya toh. Sekarang saya lanjut saja, langsung saya ke Stokes theorem lagi. Kalau ada div, nah gini kan, div f misalkan, maka ada kalau di atasnya ini ada, di materi atas ini ada curl, diingatkan cross. Nah, nanti akan dipakai dalam ini Stokes theorem atau teorema Stokes. Ini tool matematik untuk membahasakan fenomena-fenomena fisika. Jadi integral f dot ds itu sama dengan integral curl f dot dA. Nanti kita lihat the curl in Cartesian coordinate. Berarti curl itu gimana notasinya? Nah, ini curl f dx berarti kan ini, d berarti ini, dia vektor. Kalau curl itu vektor karena dia cross product. Jadi read del cross when i interpret as a vector. Nah, ini del cross atau dinamakan curl
we read ini tadi. Nah, del cross ini curl. Nah, so curl F and ini same thing, sama ya. The physical meaning of curl, physical meaning, ini meaningnya physical, silahkan dibaca sendiri ya, nanti bisa di dalam sendiri. Kita fokus ke yang inti saja. Oke, kita fokus pada ini, ada Gauss, Stokes, Gray. Nah, ini kita analisis potentiality sudah kenal Gauss, teorema Gauss, Stokes sama Gray. Nah, perbedaannya masing-masing. Kalau Gauss itu pakai surface, permukaan, surface enclosed volume. Nah, ini kan, ini persamaannya. Kalau Stokes itu pakai apa? Enclosed surface, curve. Nah, berarti garis. Yang dianalisis adalah apa? Luas. Kalau gradient ini adalah yang dianalisis kurva. Jadi dari kurva kita pakai apa? Point enclosed curve. Nah, hubungannya. Kemudian ini dari kurva ini dihubungkan lagi jadi surface, permukaan, dianalisis pakai Stokes. Permukaan ini dihubungkan jadi surface, apa namanya, surface dalam sebuah volume. Nah, itu dianalisis pakai Gauss. Nah, ini misalnya div, F, curl, grad. Nah, iya, bisa ya. Kalau div berarti operasinya dot, curl, cross. Kalau grad, skalar dan skalar. Oke. Application ini bisa, coba langsung saja kita ke apa ya, chapter summary-nya. Ini ada, ini tadi ya, silahkan dibaca sendiri. Electric field untuk menentukan electric potential difference itu seperti ini. Dia ada Cartesian, gradient, scalar function, grad, F ini toh. Kemudian apa lagi yang penting tadi? Yang poin tadi ada Maxwell equation, ada Laplacian, ada Poisson equation. Ini ada curl, ada grad, ada Stokes theorem, seterusnya. Coba kita cek saja ke sini. Oke, sekarang coba disimak saja, satu saja yang mudah saja. Nah, saya sudah halaman 112 berarti ini ya. Halaman 112 tentang exercise ini. Finding the potential, the following vector function represent as possible electrostatic field. Ini ada EX, ada EY, ada EZ. Nah, tentukan ini tahu, we have ignored multiplication factor unit ini. Calculate the line integral, hitung line integral of A from point, awalnya dia dari sini, kemudian to the point along the path run straight from, ya awalnya ini bergerak dari ini ke sini dulu, then to ini ya toh, make similar calculation dan seterusnya via the point ini. Jadi di jalurnya kan via dari posisi 0 0 0, misalkan jalan dulu ke x1 0 0 kan gitu. Ini di pertemuan yang kemarin cara mengerjakannya ada toh. Kemudian ada bergerak lagi ke jadi x, nah bergerak lagi ke sana misalkan gitu. Ini sudah di kemarin ada ini. Nah, ini toh. Kemudian jalurnya dibalik. Ini cara satu, dihitung berapa integral dari apa? Integral dari E-nya atau P-nya berapa ya toh. Potensialnya berapa. Yang kedua, jalurnya sekarang dibalik. Ini dulu, dia bergerak ke atas dulu dari 0 0 0, bergerak ke atas dulu kemana, 0 Y1 0, kemudian bergerak ke samping jadi apa, X1 Y1, 0. Nah, ini berapa, apakah sama? Buktikan itu sama ya. Nyata Mas Yan. Nah, saya kasih clue, integral E dot ds gini ya. Itu bisa pathnya dari apa, 0,0 ini ke x1, 0, berarti ini nanti EX di apa, dx ditambah integral ini nanti dari 0 ke y1 gitu ya, EY di y. Nah,
sama dengan berapa, kan dipisah jadi dua part ini. Z-nya tidak ada karena kita Z-nya tidak berpindah, ini dari 0 tetap menjadi 0. Nah, ini nanti jalurnya dibalik, integralnya X ke X1 dulu, X dulu, dan integralnya yang kedua adalah ke Y dulu, berarti ada 2 ini. Buktikan apakah sama, gitu ya tugasnya itu. Terima kasih, sementara gitu saya cukupkan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.